Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan tema kita hari ini sangat menarik sekali dan relate ya bagi kita semua. Pasti kita pernah mengalami satu atau dua hal nih dari ini. Makanya yuk kenali gejala stres, cemas, dan juga depresi supaya tidak tertukar. Nah, apakah stres, depresi, dan cemas ini hanya dialami oleh pekerja dan juga orang dewasa saja? Lalu bagaimana dengan pelajar, remaja, mahasiswa? Apakah juga bisa mengalami hal ini? Dan apa sih gejalanya dan juga upaya yang dapat kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal tersebut? Untuk itu tetap saksikan Info Sehat hari ini dan spesial sekali kita sudah kedatangan narasumber, ada Dr. Saiful Anwar, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. Kita sapa dulu. Apa kabarnya, Dok? Ya, alhamdulillah baik hari ini. Oke. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya hari ini untuk datang di podcast Kawan Diska, berbagi informasi seputar kesehatan mengenai stres, cemas, dan juga depresi tentunya. Nah dok, supaya kita lebih memahami lagi tentang tema kita hari ini, boleh dijelaskan dulu dok, apa sih bedanya stres, cemas, dan juga depresi ini? Supaya agak ketuker-tuker nih dok, karena sebagai orang awam kita taunya stres apapun kondisinya gitu ya dok. Betul. Jadi terima kasih. Ini apa? Manggilnya Kawan Diska. Kawan Diska iya, gitu, bukan sobat Diska. Baik, ya kawan Diska sekalian. Jadi memang benar ya. Sering kemudian kita mengatakan kita itu stres gitu, stres. Walaupun pada kenyataannya bentuknya macam-macam gitu kan ya. Ya sebenarnya kalau kita mulai dari stres gitu ya. Stres itu kalau menurut teorinya, teori awal stres oleh ini seorang pakar gitu yang menemukan, namanya Henselier gitu. Itu adalah respon dari tubuh. Respon dari tubuh yang non spesifik terhadap suatu tekanan atau tuntutan gitu ya. Ataupun dalam bentuk perubahan biasanya dari luar gitu ya. Jadi itu adalah suatu respon yang sebenarnya normal. Sebenarnya normal, tetapi tidak spesifik. Jadi tidak mesti bentuknya seperti itu, atau tidak spesifik terhadap suatu hal seperti itu. Jadi apapun yang menyebabkan akan menimbulkan respon itu. Sebenarnya stres adalah itu. Jadi bisa dibilang stres itu adalah bentuk penyesuaian, gitu. Bentuk penyesuaian terhadap perubahan itu tadi. Nah, apakah stres itu menjadi suatu hal yang buruk? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Stres itu diperlukan dalam kadar tertentu. Dalam kadar tertentu atau dalam waktu tertentu. Contoh gitu ya. Contoh, ketika kita akan menghadapi sesuatu. Misal yang ekstrim gitu. Di depan kita ada hewan yang menakutkan, ular lah itu tubuh kita akan berespon gitu ya. Nah, itulah sebenarnya stres, gitu ya. Atau kita mau ujian, ya, itu sebenarnya tubuh kita itu akan merespon itu. Nah, itu yang kemudian dinamakan stres. Nah, dalam kondisi yang awal gitu ya, dalam kondisi yang awal, tubuh itu akan mengelola itu, merespon balik itu, ya, merespon balik itu dengan supaya tubuh itu bisa menyesuaikan lagi terhadap perubahan dan kembali pada keseimbangannya yang semula. Jadi awalnya tubuh ini seimbang gitu ya. Kemudian terjadi Terjadi tekanan atau tuntutan itu atau terjadi perubahan itu. Nah, apa respon tubuh? Pasti dia akan menyesuaikan itu supaya keseimbangannya yang terganggu tadi kembali lagi kepada normal. Nah, ketika kita kemudian bisa lebih mengatasinya, ini yang kemudian disebut eustress atau stres yang positif. Misal contoh, kita ujian kenaikan kelas gitu. Itu stres yang positif. Dalam kadar tertentu loh ya. Artinya kalau kita bisa melewati, artinya kita bisa naik kelas gitu. Itu eustress. Nah,
Tetapi akan menjadi masalah ketika stres ini bertumpuk atau menjadi lama, istilahnya stres kronis. Stres kronis, kemudian sudah bertumpuk lama, intensitasnya terlalu berat, terlalu parah gitu ya. Ininya tekanannya terlalu parah gitu. Sehingga tidak ada waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri. Jadi kan pengennya seimbang nih, pengennya seimbang, tetapi tidak sampai seimbang. Muncul lagi lah. Itu yang kemudian membuat nggak jadi eustress tadi, stres yang positif tadi, tetapi jadinya Distress, stres yang mengganggu. Ada kata disnya di depannya gitu ya, ada disnya. Nggak lagi, tapi udah dis gitu ya. Jadi kalau misalnya diskualifikasi berarti nggak qualified gitu kan ya. Nah, ini distress, jadi stresnya itu menjadi sesuatu yang mengganggu. Inilah kemudian yang bisa dibilang inilah cikal bakal dari gangguan jiwa. Dalam segala bentuknya loh ya. Ini kita baru ngomong yang stres. Jadi yang terjadi di masyarakat adalah atau terjadi yang di awam adalah terjadi pergeseran makna tadi. Iya betul. Sebenarnya stresnya itu nggak apa-apa, normal tadi. Tetapi yang kemudian dimaknai bergeser maknanya jadi yang distress tadi. Aku stres. Aku stres gitu. Padahal mungkin yang dimaksud adalah aku capek, aku lelah gitu ya. Jadi bukan kemudian stres yang dalam arti yang awalnya gitu ya. Oke, itu stres ya? Ya, oke. Oke, baik. Lanjut dong. Oke, baik. Yang kedua apa tadi? Cemas itu sebenarnya juga respon normal dari tubuh. Respon normal dari tubuh. Belum tentu menjadi gangguan. Karena saya yakin setiap kita pasti pernah merasakan cemas. Apa sih cemas itu? Cemas itu mirip-mirip dengan takut ya. Mirip-mirip dengan takut. Gampangannya gini. Takut itu, tapi bedanya adalah takut itu objeknya jelas. Kalau cemas itu objeknya nggak jelas. Jadi overthinking dong. Ya, gampangannya yang kalau sekarang jadinya apa? Itu istilahnya overthinking gitu ya. Itu sebenarnya cemas berlebih gitu. Nah, biasanya yang sering itu adalah cemas itu adalah terhadap sesuatu yang ada pada di masa depan. Fokusnya di masa depan. Oke. Belum tentu terjadi gitu ya, Dok? Seharusnya belum tentu terjadi kan ya. Iya, betul. Tetapi ketidakpastian kejadian itu yang membuat orang menjadi cemas. Mari kita ambil contoh. Seorang mahasiswa, seorang anak SMA yang mau lulus, habis ujian, pengumuman belum keluar. Lulus nggak ya? Atau mau seleksi masuk kuliah. Lulus nggak ya? Atau seorang cowok mau nembak cewek, diterima nggak ya? Itu sudah bikin apa? Bikin cemas. Nah, sering yang kemudian menyertai adalah pikiran itu tadi. Nanti gimana ya? Nanti terjadi ini enggak ya? Biasanya yang kemudian muncul adalah yang apa? Yang buruk-buruknya. Ya, nanti kalau gagal gimana ya? Nanti kalau nggak diterima tembakanku gimana ya? Ya, itu sudah ini. Nah, itu kemudian kalau dalam keadaan sekali lagi dalam kadar tertentu nggak ada masalah. Tetapi ini akan menjadi masalah kalau terjadinya terus-menerus, bisa dibilang hampir tiap hari, kemudian tidak proporsional. Tidak proporsional artinya gini, bisa dibilang lebay lah. Iya, seharusnya nggak sesegitunya lah reaksinya gitu loh. Tapi ini menjadi sangat berlebihan gitu.
cemasnya itu loh, nggak tenangnya. Jadi tidak proporsional lagi. Inilah yang kemudian kalau ini terjadi terus-menerus, itu tadi overthinking, mikir itu terus, nanti gimana ya, itu terus yang apa istilahnya, ruwet di dalam kepala, gitu. Ya. Jadi gejalanya biasanya kalau cemas itu apa? Berdebet, jantungnya berdebar. Keringat dingin. Nah, bisa mungkin apa? Keluhan perut gitu. Mual gitu dong. Oh ya. Pernahkah ada mungkin pengalaman gitu waktu kita SD atau SMP atau waktu sekolah gitu. Mau ujian gitu. Perut kok sakit ya? Atau pengen ke belakang gitu. Padahal enggak ya, Dok. Kok dredeg ya? Itu adalah, itu tadi, bisa jadi itu adalah respon tubuh kita terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Dalam hal ini bisa cemasnya. Itu yang kedua. Nah, kalau sudah itu tadi terjadi berlarut-larut gitu, tidak ada masa jedanya, terus overthinking, maka bisa menjadi apa? Atau kemudian yang terakhir ini mengganggu aktivitas harian. Oke. Jadi nggak bisa tidur. Terus kemudian apa? Fokusnya terbengkalai. Nah, ini yang akhirnya menjadi sebuah gangguan cemas. Gangguan cemas banyak nanti dalam segala bentuknya ya. Ini akan ke sana. Oke, itu yang cemas. Oke. Apa yang terakhir? Depresi. Oke. Depresi. Ini yang kemudian sering disalahartikan. Banyak orang mengatakan ini depresi. Tapi kemudian ketika misal beberapa kasus gitu ya, datang ke saya, ini depresi. Enggak, bukan. Sebenarnya bukan. Ini bukan depresi. Self diagnosis jadinya, Dok ya? Bisa saja. Tapi memang di masyarakat awam akan lebih mudah untuk apa ya? Untuk menerima kalau ini depresi gitu loh. Kata yang mungkin mudah diterima itu adalah depresi, padahal belum tentu 100% itu benar memang depresi. Karena memang untuk diagnosis depresi perlu memang dilihat oleh profesional atau yang ahli gitu ya. Nah, jadi yang sering salah artikan adalah depresi. Depresi itu kondisi medis, gangguan kondisi medis gitu ya. Bukan hanya yang biasa muncul adalah apa? Depresi itu diidentikan dengan sedih. Padahal tidak sekedar itu. Misal sekarang saya mau tanya gitu, uangnya hilang, sedih enggak? Sedih. Apakah depresi? Enggak. Belum tentu. Tergantung uangnya nominalnya berapa dong. Jadi belum tentu. Tapi hilang uang, sedih. Iya. Belum tentu depresi. Jadi depresi itu tidak sekedar sedih. Walaupun intinya memang salah satunya adalah sedih itu. Jadi depresi itu adalah perasaan gitu ya. Perasaan sedih yang berkepanjangan, terus-menerus berkepanjangan. Biasanya kalau kita menurut dari pedoman ICD International Classification Disease itu, yang terakhir yang masih dipakai ICD-10 itu minimal 2 minggu. Oke. Apakah hanya sedih? Oh tidak. Tidak hanya sedih. Ada runtutannya, Dok. Ada gejala berikutnya, sedih gitu ya. Gejala utama ya, sedih, hilang minat atau hilang senang. Jadi susah untuk merasakan senang. Kok biasanya bisa ketawa, kok jadi mati rasa gitu, Dok. Betul. Bisa dibilang seperti itu. Kok nggak bisa ya? Orang-orang senang kok, aku kok rasanya kok nggak bisa seneng ya, orang-orang ketawa kok ini nggak bisa ya, itu. Jadi hilang kesenangan atau hilang minat. Biasanya aku seneng ini kok jadi sekarang nggak seneng. Biasanya nonton drakor kok jadi nggak seneng ya sekarang ya. Nah itu. Gejala utama berikutnya adalah
berkurangnya energi atau mudah capek. Biasanya kalau aku melakukan kegiatan ini, selain seneng, energiku kuat loh. Kok sekarang kok enggak ya? Biasanya waktunya segini saya kuat loh, ini kok sekarang baru sekian kok jadi capek ya? Nah, itu satu paket. Tidak bisa kemudian cuma sendiri-sendiri. Bisa nanti ada gejala tambahannya, misal susah fokus, susah konsentrasi, diajak ngomong kok jadi lemot ya, kok nggak nyambung ya, tadi ngomong apa ya, kok saya nggak bisa fokus, pesimis, nanti nggak bisa, aku bisa nggak ya, atau bisa jadi nanti nggak sembuh. Kalau orang-orang yang sudah punya ada sakit-sakit tertentu gitu ya, nanti nggak sembuh. Sakitku ini kayaknya nggak ada obatnya deh. Atau kemudian ada perasaan bersalah. Ya ini gara-gara aku. Semua ini ya memang aku yang salah. Rasa bersalah, rasa tidak berguna, rasa rendah diri. Berikutnya apa? Bahkan kalau tingkatan yang mungkin lebih ini lagi adalah pikiran-pikiran udah selesai saja. Mati. Gitu ya. Padahal lebih baik mati saja, atau bahkan sudah punya rencana ke arah sana. Gitu. Yang mungkin akan sering dijumpai juga adalah gangguan makan, gangguan nafsu makan. Entah itu makannya jadi bertambah atau makannya jadi berkurang. Sehingga efeknya apa? Berat badannya jadi tambah melar gitu. Atau berat badannya tambah kurus gitu ya. Terus yang terakhir juga gangguan tidur, bisa jadi ya sama dengan makan tadi, bisa jadi tambah banyak, tidurnya lebih lama, tambah lebih lama, atau sulit tidur, nggak bisa tidur. Nah itu kemudian yang paketan ini loh yang kemudian kita lihat sebagai tenaga ahli gitu ya di bidang kesehatan. Kalau saya di psikiatri gitu ya, ini loh yang kemudian membuat kita mendiagnosa itu menjadi sebuah diagnosis depresi. Bukan hanya sekadar sedih berarti depresi. Nah, gitu ya. Belum tentu. Misal kemudian nangis depresi. Belum tentu. Dan sekali lagi, kalau sudah namanya gangguan itu berarti mengganggu. Mengganggu apa? Kesehariannya. Dalam berbagai tingkatan. Dalam aktivitas sehari-hari tentunya. Betul. Jadi secara gampangannya atau garis besarnya, stres itu apa? Stres itu respon normal karena ada tekanan. Respon tubuh normal karena ada tekanan. Dan biasanya hal yang menyebabkan, kalau kita ngomong pemicunya atau stresornya yang menyebabkan stres itu jelas, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, cemas itu adalah biasanya yaitu tadi respon terhadap kondisi yang di masa depan. Apa ya kira-kira yang akan terjadi? Nah, itu nerawang gitu ya. Tapi nerawangnya sudah negatif. Satu negatif, yang kedua apa? Kejauhan. Seharusnya stepnya masih A, B, C, ini dari A tiba-tiba langsung D. Gitu, D. Yang seharusnya lewat A, B, C, D gitu. Ini ke D, tapi lewatnya nggak gini. Kadang masih wut-wutan gitu. Nah, itu yang kemudian cemas. Kalau depresi itu tadi perasaan. Ini depresi adalah gangguan suasana perasaan ya. Jadi perasaan yang terus kalau kita bilang itu perasaan yang menurun. Sehingga kemudian akhirnya sampai susah untuk merasakan. Perasaan yang menurun diikuti paket-paketan tadi, gejala-gejala yang tadi. Gitu. Jadi ini boleh diartikan kalau depresi ini lebih kompleks daripada stres dan juga cemas gitu ya dok ya? Nah kalau kompleksnya memang, tapi ya cemas pun sebenarnya juga kompleks juga sebenarnya. Tapi yang mungkin sebagai dasar adalah tadi stres itu adalah dasar bagaimana seseorang itu bisa menjadi gangguan atau tidak. Karena tadi ada yang menjadi eustress, bisa jadi distress. Nah, kalau sudah jadi distress, nah ini nanti larinya gitu loh. Bisa
bisa tergantung orangnya nanti apa yang lebih dirasakan, apakah perasaan sedihnya atau perasaan pikiran terkait dengan ketidakpastian tadi atau pikiran-pikiran lain. Oke. Tapi sebenarnya yang diserang pertama kali itu memang dari perasaannya atau dari pikirannya sendiri nih, Dok? Nah, ini menariknya. Oke. Ini menariknya. Jadi kalau kami belajar di psikiatri itu sebenarnya tiga-tiganya ini saling berkaitan. Oke. Ya, kalau kita ngomong gitu ya, membentuk segitiga. Kalau gampangannya kita sebutkan 3P. Pikiran, perasaan, perilaku. Oh. Mana yang mau diserang lebih dulu? Tergantung kerentanannya atau tergantung kondisi saat itu yang mana dulu ya. Tapi tiga-tiganya ini bisa saling mempengaruhi. Gitu. Misal nih, pikirannya dulu gitu ya. Pikirannya dulu. Aduh, nanti ya seperti tadi ya, overthinking tadi. Aduh, nanti kira-kira ini enggak ya? Diterima enggak ya? Dari pikiran, nanti diterima enggak ya? Nanti lulus enggak ya? Nanti ini enggak. Apa yang terjadi? Rasanya kan jadi nggak tenang nih hatinya. Hatinya kan nggak tenang nih. Apa yang kemudian terjadi? Yang terlihat adalah, tahu lihat orang cemas ya? Pernah lihat? Sulit membedakan, Dok. Oke. Pernah lihat orang yang kayak gitu, mungkin overthinking atau apa gitu? Oke. Itu biasanya nggak tenang, mondar mandir. Gimana? Kukuan gitu ya, Dok? Ya, guguan. Kalau gampangannya orang Jawa bilangnya guguan. Gimana ya? Ini gimana ya? Ini gimana ya? Nah, atau bahkan yang sampai tingkatan yang paling mungkin yang bisa berat itu rasanya sampai yang tingkatan panik gitu ya. Itu bisa rasanya kayak hampir mati rasanya. Shock loh. Gitu, rasanya gitu. Ini buat susah nafas itu susah gitu. Makanya kadang gitu ya, ada yang ke UGD itu hanya gara-gara panik, gara-gara cemas. Panik itu bentuk dari gangguan cemas. Gitu ya. Jadi bisa muncul seperti itu. Ya, jadi seperti itu tadi. Atau misal kebalikannya gitu ya. Yang diserang apa? Perasaannya dulu. Sedih gitu. Orang sedih itu, ini perasaan sudah turun nih ya. Perasaan sudah turun ya. Itu akan mudah sekali untuk berpikir negatif. Justru itu ya, Dok? Akan lebih mudah. Karena apa? Karena sudah tadi perasaannya sudah, aku bersalah, kayaknya orang lain yang benar semua. Ya. Jadi apa? Pikirannya sudah akhirnya mendevaluasi, artinya menurunkan dirinya sendiri. Merasa rendah diri itu tadi. Betul. Jadi orang mau ngomong apa, anggapannya yang masuk adalah yang negatif. Gitu. Sehingga apa? Misal diajak keluar gitu, enggak nanti kamu mau ini saya gitu ya, atau apa. Jadi akhirnya yang muncul adalah tidak mau keluar. Biasanya sering di rumah terus. Gitu. Mengurung diri gitu ya. Betul. Gitu. Nah, jadi segitiga ini tadi yang kemudian akan terlihat pada orang-orang yang mengalami gangguan. Perasaannya, pikirannya, atau perilakunya. Oke, berarti saling keterkaitan ya. Betul. Nggak bisa, ini perasaannya aja, tapi nggak mempengaruhi pikiran, tapi juga itu pengaruh semua gitu ya, Dok. Gampangannya sekarang gini, gampangannya loh. Kalau saya sering pakai analog gini. Kalau misal pernah disalib orang? Pernah ya. Pernah Ngalami satu marah satu enggak? Oh pernah. Beda ya. Kalau marah apa pikirannya? Ya ini, Dok. Sembrono orang ini. Enggak taat aturan, udah tahu gini kok disalib. Kalau marah. Iya. Kalau enggak marah? Ya biasa aja. Biasa aja kan? Iya. Saling pengaruh ya? Iya betul. Kalau tadi misal marah, terus pikirannya kayak gitu, apa yang keluar? Ya bisa jadi Misuh. Betul. Apalagi kalau tindakan nyalip sekali. Nantang ini. Okay. Apa yang terjadi? Ya, yang sering kan gitu, nantang ini. Kemudian apa? Dikejar. Terus apa?
berkelahi. Padahal belum tentu. Hmm. Tapi kalau seandainya beda nih, Responnya biasa aja. responnya beda, ya nggak akan sampai ke sana. Nah, mana yang diserang? Akhirnya sama-sama mempengaruhi kan? Iya betul. Jadi seperti itu. Jadi memang harus kelola stres gitu ya dok. Ya? Nah ini agak susah juga ini mengelolanya nih dok. Tapi itu nanti dulu dok. Nah dok, tapi ada juga nih ya tipikal orang yang sedikit-sedikit tadi dokter sampaikan bilang stres gitu ya. Padahal nggak kenapa-napa, cuma capek aja bilangnya stres gitu. Tapi ada juga orang yang mendem sampai ada anxiety yang cemas berlebihan gitu ya. Tapi dia merasa aku tuh baik-baik aja ya. Ya. Nah, apakah memang dari stres, cemas, depresi ini juga ada level-levelnya lagi, Dok? Betul. Jadi memang ada levelnya. Biasanya loh ya, kita akan memudahkan itu levelnya. Kita tidak menginkludkan yang tidak ada ya, tidak ada. Jadi kalau sudah gitu, biasanya kita pakai level ringan, sedang dan berat. Ya biasanya cuma gitu. Ringan itu ya mungkin masih bisa aktivitas lebih baik gitu, aktivitas hariannya masih oke, secara fungsi masih oke gitu ya. Tetapi sudah ada perasaan nggak enak gitu ya. Kemudian yang berikutnya kalau sedang berarti sudah mulai gangguannya sudah mulai mempengaruhi itu lebih banyak gitu ya. Kalau sudah berat berarti sudah terganggu lebih banyak lagi. Jadi untuk menjadi gangguan itu biasanya ada kita ingat 3D gitu ya. Kalau sudah mulai ada gangguan itu levelnya apakah distress itu selain tadi ya stres yang mengganggu itu adalah ini kalau kita pakai Google Translate distress itu apa? Kesulitan gitu atau gampangannya mungkin selain kesulitan mungkin sesuatu yang menyebabkan dia menderita. Jadi sudah ada penderitaan. Ya, sudah ada penderitaan. Kemudian apa? D yang berikutnya disfungsi. Fungsinya mulai terganggu. Jadi fungsinya dia sebagai dia itu misal dia itu kalau kita secara umum kita makhluk sosial maka fungsi sosialnya mungkin terganggu. Apa fungsi sosialnya terganggu? Biasanya ikut kegiatan kok ini menjadi mengurung diri ya gitu. Atau ya itu tadi membatasi pergaulan. Atau fungsi yang lain, fungsi pekerjaan. Biasanya kerjanya oke kok ini menjadi tidak oke ya. Terganggu. Atau fungsi harian. Perawatan diri dan biasanya mandi kok jadi nggak mandi ya. Makan biasanya mau kok jadi nggak mau ya. Nah itu terjadi apa? Fungsinya sudah mulai bermasalah. Berikutnya apa? Disability. Apa? Ketidakmampuan. Jadi dari fungsi-fungsi yang kemudian sudah mulai menurun menjadi tidak mampu lagi. Duh, dulu bisa loh, kok sekarang nggak bisa ya. Lah, itu. Jadi kalau sudah mulai sampai ke disability, berarti tingkatannya biasanya mungkin sudah lebih berat gitu ya. Oke. Jadi memang ada level-levelnya gitu ya, Dok ya. Ya, untuk melevel itu ya sebaiknya datang ke profesional gitu ya dok, jangan terus diagnosis oke saya kayaknya parah deh gitu ya. itu pun ketika kita menilai itu juga seobjektif mungkin ya, supaya oh ya ini memang tingkatannya di sana. Oke. Nah terkait remaja nih dok, apalagi pergaulan yang saat ini maraknya bullying juga gitu ya kan. Nah apakah remaja, pelajar, mahasiswa ini juga rentan nih terhadap depresi mungkin dok? Iya, sebenarnya gangguan mental atau gangguan jiwa itu tidak memandang usia. Oke. Justru itu ya dok? Ya. Nggak hanya menyerang orang dewasa aja yang pekerja, apalagi di korporat dok? Tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, status, tidak memandang status, tidak memandang ya pekerjaan, status dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya, itu sebenarnya tidak memandang. Gitu ya.
Hanya mungkin gitu ya, mungkin ada faktor proteksi kalau misal pendidikannya mungkin lebih tinggi, kemudian statusnya mungkin lebih tinggi gitu. Hanya sekedar sana. Tapi itu pun juga bisa menjadi faktor risiko juga gitu ya. Nah, remaja gitu ya. Remaja itu kan memang satu titik periode gitu ya, dari masa anak-anak ke masa dewasa. Transisi gitu. Memang apalagi anak-anak biasanya anak-anak dengan remaja itu menjadi satu kelompok gitu ya, satu kelompok dalam secara usia gitu, dalam pengklasifikasian. Makanya kenapa ada spesialis anak, itu bisa sampai remaja gitu. Oke. Nah, itu memang menjadi salah satu usia rentan selain lansia. Ya, memang dibandingkan dewasa akhirnya menjadi rentan. Ya banyak faktor ya. Kalau anak sebenarnya kalau secara umum faktornya bisa jadi dari faktor dari dalam dirinya sendiri ataupun dari luar gitu. Dari dalam diri sendiri itu contoh ini dari psikologisnya. Oh ya, sebelum itu gitu ya. Sebenarnya faktor untuk membuat dia menjadi gangguan atau tidak gitu, itu banyak hal gitu. Kumpulan dari berbagai faktor. Kalau kita di psikiatri itu kita menilai itu pendekatannya adalah bio, psiko, sosio, spiritual. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya istilahnya? Secara umum seperti itu. Biologisnya gitu. Ada bakat enggak secara genetik gitu. Orang tuanya kayak gitu enggak gitu ya. Kemudian dari psikologis itu bagaimana pengalamannya dia selama ini itu membentuk dia, membentuk ingatannya, membentuk dirinya, membentuk cara pandangnya, pola asuhnya yang dia dapatkan dari itu keluarga. Itu juga istilahnya pengaruh juga berpengaruh. Sosialnya apakah ada masalah enggak dengan circle pertemanannya gitu ya. Berikutnya ya spiritualnya. Spiritual itu tidak religi ya, tidak sekedar agama ya. Oke. Ya, mitos berarti ya dok ya, kalau stres itu karena kurang iman gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita ngomong spiritual bukan kemudian dibatasi agama ya. Spiritual itu lebih luas. Agama itu mungkin lebih sekedar bagaimana cara beribadah, keyakinan kita kepada Tuhan gitu ya. Nilai-nilai itu. Tetapi kemudian kalau spiritual itu lebih pada makna hidup. Memaknai hidup gitu ya. Itu bagaimana? Ya kembali lagi pada anak. Ini memang menjadi memang akan lebih rentan daripada orang dewasa karena itu tadi mungkin secara pemikiran belum matang gitu ya. Itu yang kemudian membuat mereka lebih mudah untuk bukan lebih mudah ya, lebih rentan ya terhadap gangguan-gangguan jiwa seperti itu. Oke, jadi memang faktor dari keluarga dan lingkungan sekitar ini sangat mempengaruhi gitu ya, Dok. Tapi sebenarnya stres, cemas, depresi ini harus dirilis nggak sih, Dok? Harus diungkapkan nggak sih? Iya. Saya akan menganalogikan dengan nggak ada toples. Oke, kita analogikan dengan botol. Oke. Botol ini segini aja ya. Botol ini segini aja. Sama halnya ini adalah kalau kita ngomongkan ini tubuh manusia. Tubuh manusia itu kita paham ada jasad, ada ruh, ada fisik, ada psikis. Okay. Volumenya segini, ukurannya segini. Kalau misal ini dibuka dan kita masukkan air terus menerus, apa yang terjadi? Luber ya. Iya. Itulah yang terjadi pada diri kita. Kalau dimasuki terus menerus,
tidak kuat. Ya. Kalau kita ngomong dalam bentuk yang lain, saya menganalogkan adalah keranjang sampah. Sama bentuknya, tetap. Malah itu lebih rigid, lebih kaku daripada ini kan masih bisa ini. Iya. Kalau keranjang sampah, bentuknya tetap. Diisi sampah terus. Diisi sampah terus. Apa yang terjadi? Luber. Iya. Apa yang terjadi? Berikutnya, selain luber. Efek dari ini dong, penumpukan sampah itu sendiri. Apa? Iya, lubernya apa? Iya. Apa efek dari penumpukan itu? Misal? Mungkin sakit, ini menimbulkan sakit. Iya. Paling nggak apa? Bau. Apa yang terjadi? Apa berikutnya lagi yang bisa terjadi? Apa? Kalau itu cairan yang kemudian merusak ini, rusak kan? Ya. Kalau dimasuki terus-menerus, sama dengan hal itu adalah tubuh kita. Gitu. Ini sampah nih, masuk nih, sampah pikiran nih, ya, sampah pikiran masuk ya. Mau apa tadi? Yang stresnya model apa, tuntutan dan sebagainya, kemudian apa, stresor dalam bentuk apapun gitu ya. Kemudian pikiran-pikiran, dibully dan sebagainya, perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan yang diterima ya. Itu kan sampah sebenarnya. Sampah numpuk. Apa yang terjadi? Bisa bau. Bau itu apa? Akhirnya terlihat oleh orang lain kita bermasalah, muncul gangguan. Atau kemudian muncul apa? Yang tadi kalau misalnya rusak itu, karena tubuh itu bukan hanya sekedar psikis tapi fisik. Fisiknya juga ikut-ikutan kena. Karena mengganggu aktivitas itu tadi ya, Dok? Betul. Oke. Jadi fisik dan psikis itu sangat-sangat berhubungan. Gampangannya. Orang yang lagi udah kalau moodnya lagi nggak enak gitu ya, apa yang biasa muncul gitu? Kalau nggak sakit kepala, marah-marah, Dok. Kalau orang yang nggak enak gitu, lagi marah atau lagi sedih, biasanya diikuti apa? Keluhan fisik juga. Entah perutnya bermasalah, kepalanya yang sakit atau apa gitu. Tapi di sisi sebaliknya, ketika fisiknya sakit, misal panas gitu, perasaannya juga ikut-ikut nggak enak. Pernah ngalami kan ya? Iya, betul. Udah sakit, udah nggak enak gitu, dijawil. Senggol bacok. Nah, baru dijawil, belum ngomong apa dijawil. Itu yang kemudian, hubungannya seperti itu. Maka analog saya adalah keranjang sampah tadi, kalau sampahnya masuk terus, tidak pernah dibuang, apa yang terjadi? Ya itu tadi, bau, tempat sampahnya sendiri yang rusak, dan menimbulkan efek bagi sekitarnya juga ya, Dok ya. Jadi apa? Perlu untuk dirilis, perlu untuk dikeluarkan. Sampah itu perlu untuk dibuang, dikeluarkan, gitu ya. Supaya apa? Tidak numpuk. Cuma rilisnya yang seperti apa nih, Dok? Yang mengelolanya seperti apa nih, Dok? Tentu kalau rilis itu bisa banyak hal gitu ya. Kepada siapa juga penting juga. Jangan kemudian rilis kepada orang yang ember. yang malah menyampaikan itu kepada banyak orang gitu. Itu ya sama aja membongkar aib sendiri gitu kan ya. Ya jadi kalau mau rilis, kembali lagi rilis kepada orang yang bisa dipercaya dan aman gitu ya. Rilisnya bisa banyak gitu ya. Tapi saya perlu sampaikan, carilah rilis yang tetap positif, tidak membahayakan atau tidak melukai diri sendiri gitu ya, atau kemudian ataupun orang lain gitu ya, tidak memperparah hubungan dengan orang lain, gitu ya. Gambarannya seperti itu. Caranya banyak. Apakah misal kalau lagi sedih hobinya nulis gitu, journaling. Jadi
ingat kalau Raditya Dika cerita sedihku. Nah, bisa jadi nanti malah jadi novel ya Dok? malah jadi karya dari pengalaman sedihnya. Oke. Gitu. Jadi malah produktif, produktif gitu. Atau misal udah marah gitu, pengen mukul, ya sudah, pilihannya tinggal boleh dirilis, tetapi yang tetap aman. Misal cari kertas, coret-coret aja, coret-coret aja sampai puas gitu ya. Mau pukul, kalau tenaganya cukup besar, ya udah cari samsak gitu. Malah jadi olahraga. Nah, jadi malah lebih mendapatkan sesuatu yang positif dengan rilis itu. Ya. Jangan kemudian sebaiknya menghindari rilis yang malah negatif atau membahayakan, melukai diri sendiri. Karena terlalu berharganya diri kita itu, ya, terlalu berharganya diri kita itu sebaiknya tidak dijadikan ajang pelampiasan. Mungkin gitu buat teman-teman yang merasa tidak berharga, mungkin gitu ya, belum menemukan seberapa berharganya dirimu gitu. Mungkin belum menemukan seberapa berharganya dirimu. Tapi marilah merenungi gitu ya, kira-kira apa sih kelebihan yang sudah dirimu punya hingga saat ini gitu ya. Supaya dirimu bisa mengimbangi gitu ya, mengimbangi perasaan tidak berharga itu. Saya yakin tiap orang punya kelebihannya masing-masing yang gitu ya, yang mungkin belum terapresiasi. Ya. Jadi memang kita harus pinter-pinter mengklasifikasikan kita ini seperti apa sih untuk stress release-nya gitu ya, Dok. Betul. Dan juga kita harus pinter-pinter untuk mencari seseorang yang dicurhati gitu ya, Dok. Jangan sampai nanti orang ini malah menjadi solusi yang nggak tepat juga untuk kita ya. Betul. Pengennya cari solusi, malah yang terjadi dapat polusi gitu. Ya kan malah jadi polusi suara ya, malah tambah suaranya gitu ya. Kadang memang kita hanya butuh didengar aja gitu ya, Dok. Betul. Nah, jadi curhat itu salah satu rilis itu juga bisa curhat lewat tulisan tadi, bikin tulisan gitu ya. Atau curhat secara lisan. Tapi kembali lagi pada orang yang benar-benar tepat gitu ya. Curhat lewat tulisan juga mungkin perlu difikirkan atau kemudian di apa istilahnya ya dipikirkan gitu ya. Tidak sekedar, biasanya orang-orang yang seperti ini gitu. Biasanya ada kecenderungan untuk impulsif. Impulsif itu tidak berpikir panjang. Nah, ini perlu disadari gitu ya. Jadi sebelum bertindak tetap pikirkan dulu. Karena kalau sudah impulsif, misal gitu, ya stress release-nya nulis di status gitu. Malah jadi masalah gitu kan ya. Nah, itu juga perlu mengerem, tetap perlu mengerem. Ya itu perlu latihan memang. Perlu kesadaran diri juga gitu ya. Tapi kapan, Dok, kita harus datang ke profesional? Ya, kapan datang ke profesional? Kalau sudah itu tadi tingkatannya ya, distress, disfungsi, disability gitu. Distress yang mudah itu kan distress. Apa? Menimbulkan kesulitan, menimbulkan penderitaan. Apalagi kalau sudah disfungsi. Nah, tetapi ya juga perlu disadari bahwa kalau seandainya kalau ini misal gitu ya, sebentar dan kemudian tidak terjadi lagi, ya sudah gitu ya. Mungkin itu adalah stres tadi, respon tadi yang eustress, yang responnya mungkin sebentar dan selesai gitu. Tetapi kalau ini terjadinya sudah berkepanjangan, ya, sudah berkepanjangan,
hampir tiap hari berkepanjangan, misal tadi rata-rata itu biasanya 2 minggu. Hitungannya minggu ke bulan gitu ya. Hitungannya minggu ke bulan. Jadi biasanya 2 minggu, minimal 2 minggu sudah mulai terasa ininya yang Efeknya. dirasakannya itu. Nah itu kan berarti apa? Distress kan ya. Dia menderita gitu kan ya. Ditambah lagi fungsinya bermasalah. Sudah kok jadi males ya mau kerja, kok sudah males ya mau sekolah. Terus apa? Disability. Itu sudah terjadi disfungsi. Kemudian kok jadi tidak mampu, merasa tidak mampu, tidak bisa lagi kayak dulu ya. Itu berarti sudah terjadi disability. Jadi waktu itu penting, kemudian frekuensi itu juga penting, gitu ya. Waktu itu tadi 2 minggu, frekuensi itu sering gitu ya, dan kemudian ada pengaruh terhadap aktivitas. Siapa yang bisa menilai ini? Bisa dirinya, bisa orang terdekatnya. Bisa dirinya, bisa orang terdekatnya. Ya. Jadi distress itu bukan hanya dirinya loh yang merasakan ya, Dok. Orang sekitarnya juga gitu ya, gemes gitu ya. Iya. Yang menderita itu bukan dirinya sendiri loh ya. Orang sekitarnya juga menderita sebenarnya. Nah itu boleh, misal dapat masukan seperti itu, ya coba dikembalikan pada dirinya memang seperti itu atau tidak. Nah itu sudah waktunya untuk apa? Sebaiknya mencari bantuan. Ya. Sebaiknya juga tidak menunggu sampai parah banget ya, sampai kemudian disability tadi loh ya. Iya betul. Jangan sampai disability gitu ya. Jadi sebaiknya tidak sampai ke parah baru minta bantuan, tetapi ketika sudah mulai terganggu ini, baik secara diri, secara distress ataupun fungsi itu sudah mulai terganggu, sebaiknya langsung mencari bantuan. Kalau datang ke profesional. Kembali lagi mencari bantuan itu bukan kita lemah loh ya. Itu reward terhadap diri kita ya. Itu bukan kita lemah, tetapi sebenarnya itu adalah tanda bahwa kita itu peduli terhadap diri kita. Bukan sebagai tanda bahwa kita lemah. Oke. Tapi kenapa sih Dok banyak orang yang takut ini untuk datang ke profesional? Apakah labeling orang itu sangat berpengaruh sepengaruh itu Dok? Ya. Ini kalau kita kenal namanya stigma gitu. Stigma itu apa? Gampangannya itu cap negatif. Cap negatif. Kalau sudah dicap itu ya nggak enak kan ya. Jadi memang masih terasa di masyarakat kita stigma atau cap negatif itu, sehingga ini yang menjadi menghambat individu yang memiliki masalah kejiwaan atau individu dengan gangguan kejiwaan itu menjadi terhambat untuk melakukan pengobatan atau pemeriksaan. Karena apa? Sudah dilabel duluan. Padahal kalau kita bisa menanganinya lebih awal, harapannya adalah tingkat keberhasilannya lebih baik daripada kalau sudah sampai disability tadi. Kalau sudah lebih parah. Jadi ya memang cap negatif itu menghambat. Dan itu menjadi tantangan khususnya buat kami, dan sebenarnya tantangan buat secara umum gitu ya, bahwa labeling itu malah tidak produktif, gitu. Tidak produktif bagi kesehatan jiwa. Justru tidak membantu gitu. Tidak membantu. Karena kalau sudah di labeling itu apa? Tindakannya menuju ke diskriminatif. Kemudian apa? Diisolasi, dijauhi, gitu. Betul. Dan kemudian malah dibiarkan. Jadi itu menjadi tidak produktif, malah kontraproduktif terhadap individu-individu yang sebenarnya membutuhkan bantuan. Berarti ini bagi masyarakat luas ini juga tidak harus diskriminatif atau menanamkan stigma yang negatif gitu ya Dok, karena nggak semua stres atau depresi ini akan mengarah ke hal-hal yang negatif juga. Betul, gitu ya. Betul. Okay. Dan stres, depresi bisa ditangani gitu ya, bisa pulih
asal penanganannya juga tepat. Oke, nah dok ada pertanyaan juga nih dok. Dari Kak Vita nih, dok, ketika anak saya izin bermain di luar, saya jadi berpikir aneh-aneh. Akhirnya saya melarang nih, dan kadang marah ya ke anaknya nih dok. Nah itu termasuk cemas atau stres atau ya itu tadi dok, overthinking gitu ya. Jadi seperti apa nih dok harusnya dok? Karena takut kalau nanti jatuh, nanti dinakali temennya gitu. Ya. Kembali lagi definisi stres tadi ya. Stres itu sebenarnya respon normal. Ketika ada tuntutan atau tekanan dari luar atau perubahan dari luar. Ya kembali lagi ke definisinya. Kalau cemas adalah apa? Ketakutan atau perasaan terhadap suatu hal yang akan terjadi di masa depan. Apa kira-kira yang akan terjadi? Gitu ya. Nah, bentuk dari kalau sudah mulai distres itu bisa kemudian muncul gangguan cemas, gangguan depresi dan sebagainya. Kalau ini tadi apakah terjadi itu tadi tuntutan dan sebagainya gitu ya. Mungkin kalau sekilas dengan skenario seperti itu mungkin ke arah cemas ya, mungkin ya ke arah cemas. Kembali lagi nanti cemas itu adalah sebenarnya respon normal. Akan menjadi bermasalah lagi kalau terjadinya terus menerus. Kemudian mengganggu aktivitas atau mengganggu relasi. Relasi itu apa? Sebenarnya fungsi secara sosial. Gitu ya. Nah, ini memang perlu dipahami gitu ya, apalagi yang ibu-ibu yang punya anak. Ya, sebenarnya kecemasan jenengan itu manusiawi. Kecemasan itu manusiawi karena kodratnya seorang orang tua, apalagi ibu gitu ya. Khawatir gitu ya. Memang tidak maulah anaknya terjadi apa-apa gitu ya. Nah, kembali lagi tingkatannya adalah apakah itu sudah sampai mendominasi gitu ya. Mendominasi setiap aspek dalam diri kita gitu ya, kecemasan itu. Sehingga kemudian muncul perilaku-perilaku yang tadi ya sampai marah, sampai ini gitu ya. Karena sayang itu, cemas itu kan salah satu bentuk sayang, gitu. Tetapi sayang itu juga ada salah bentuknya yang berikutnya adalah membiarkannya menjadi seorang yang kreatif, membiarkannya untuk mendapatkan pengalaman, gitu. Itu juga bentuk sayang. Kita memahami bahwa mungkin ibu saking sayangnya terhadap anak tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk terjadi pada anak. Tetapi juga perlu diimbangi bahwa anak juga perlu tanda sayang bahwa dia diberikan kepercayaan atau ya kebebasan kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Diberikan ruang. Okay. Jadi tetap kembalikan lagi kepada keseimbangan itu tadi. Ya, mungkin itu nggih. Oke. Jadi nggak perlu overprotective gitu ya dok ya? Ya, overprotective pada kondisi tertentu boleh, tetapi dalam kondisi yang lainnya juga sebaiknya tidak. Gitu ya. Tapi sepengalamannya dokter nih, selama menangani pasien, biasanya yang paling banyak itu rentang usia berapa dok? Dan permasalahannya yang paling banyak apa nih dok? Apakah masih percintaan dok? Macam-macam ya, macam ya, macam-macam memang. Segala faktor pemicu bisa ada gitu ya. Mau hubungan sesama anggota keluarga, ekonomi, asmara gitu ya. Itu buat saya selama ini ya memang berimbang ya. Rentangnya usia macam-macam juga dong? Macam-macam juga. Jadi ya kalau pengalaman saya sendiri ya, mungkin yang lebih senior dari saya mungkin akan lebih banyak karena mungkin sudah lebih lama dari saya. Tapi selama saya menangani ini memang kurang lebih seimbang, distribusinya seimbang.
secara ini ya, secara usia, secara faktor gitu ya, seimbang. Tapi kalau memang gangguannya memang dua itu, cemas dan depresi itu yang masih mendominasi. Kalau tidak cemas, ya depresi. Itu yang mendominasi di pengalaman saya. Tapi kalau untuk pengobatannya sendiri, Dok, apakah selalu harus minum obat antidepresan seperti itu? Ya. Kita kembali lagi kepada tingkatan tadi. Oke. Tingkatan tadi, apakah ini masih tingkat ringan atau sudah tingkat sedang ataupun bahkan berat gitu ya. Nah, kalau sudah berat ya sebaiknya memang dengan pengobatan obat gitu ya. Jadi memang modalitasnya, caranya untuk penata laksanaan gangguan jiwa itu memang bisa dua gitu ya. Dan sebaiknya kombinasi dua. Oke. Satunya dengan obat, satunya dengan non obat. Nah, jadi kecuali kalau misal memang tahapannya mungkin ringan, itu bisa tanpa obat gitu. Jadi tidak bisa kemudian dipukul rata harus obat semuanya atau tidak. Oke, tergantung keparahan. Jadi bisa jadi cuma istilahnya cuma diajari gitu ya, latihan kemudian cara berpikir gitu ya. Itu juga bisa. Konsultasi aja gitu ya. Jadi tidak melulu harus dengan obat. Jadi ketika dikonsulkan ke bagian jiwa nanti dapat obat. Ya belum tentu. Ada juga yang memang tidak kita berikan obat, tapi memang yang lebih sering memang kita berikan, karena kita ingin pasien atau orang yang dikonsulkan kepada kita itu bisa segera mendapat ketenangan, gitu ya? perbaikan. Ya, supaya yang dirasakannya itu lebih enak. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Dok, dari Rosi nih, Dok. Dok, bapak saya demensia karena usia, sering marah-marah dan sensitif sekali. Apakah perlu dibawa bertemu dokter spesialis jiwa untuk pengobatannya, Dok? Ya, demensia. Memang ada salah satu fitur dalam demensia itu yang kita namakan BPSD, Behavioral and Psychological Symptom of Dementia. Jadi gejala perilaku dan gejala psikologis dari demensia itu bisa bisa kalau gejala perilaku itu apa misal jadi curiga, jadi mondar-mandir, kemudian psikologisnya mungkin marah itu juga perilaku, psikologisnya mungkin jadi curiga, jadi tidak percaya gitu ya. Karena apa? Karena demensianya. Demensia itu kan ini ya, penurunan fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu salah satunya fungsi ingatan, fungsi untuk menilai sesuatu gitu ya. Nah, itu sudah menurun. Jadi tidak sama dengan orang normal. Misal uangnya lupa naruh uang gitu. Sudah diberikan uang belum dikasih. Tapi yang disampaikan kan sebenarnya masalah lupa itu. Karena lupa, kemudian bilangnya adalah belum dikasih uang. Terus apa? Memang tidak sayang. Nah, padahal masalah utamanya di kognitifnya tadi yang lupa tadi. Ya, itu yang ketika terjadi ini gitu ya, gejala-gejala seperti ini memang ini indikasi untuk diberikan terapi. Tetapi memang fitur utamanya, masalah utamanya di demensianya. Jadi memang perlu sudah menjadi indikasi ketika sudah mengarah kepada gejala perilaku atau gejala psikologis yang kembali lagi mengganggu. Kalau demensia itu gini, demensia kalau tadi distress itu kan yang merasakan bisa individunya, bisa orang sekitarnya. Kalau demensia itu yang merasakan lebih banyak
Orang sekitarnya. Orang sekitarnya. Ya ini kenapa ini yang menanyakan anaknya gitu. Karena anaknya mulai terganggu ya. Anaknya sudah mulai distress gitu ya. Jadi ya memang itu indikasi gitu, indikasi untuk mendapatkan terapi supaya apa? Ya gejala-gejala itu menjadi menurun. Gitu. Oke. Nah, Dok, kalau ingin konsultasi ke Dokter Saiful nih, Dok, di RSUD setiap hari apa dan jam berapa, Dok? Ya, alhamdulillah jam poli jiwa kami gitu ya, itu setiap hari. Oke. Jadi jam kerja gitu ya, jam kerja setiap hari jam 7 sudah bisa gitu ya. Ya nanti sampai selesainya. Sampai kayak hari ini ya, Dok, sampai selesainya dokter nih. intinya pendaftaran nanti menyesuaikan ya. Saya kurang hafal sih pendaftarannya. Nanti monggo dicek untuk pendaftarannya sampai jam berapa. Tapi intinya kita setiap hari jam kerja kita buka. Oke, Dokter Saiful ada terus setiap hari ya, Dok? Insya Allah, kecuali kalau ada halangan tertentu gitu ya. Nah, ini bisa dipakai jaminan kesehatan, Dok? Alhamdulillah bisa. Oke, bisa. Tentunya sudah bekerja sama dengan rumah sakit ya, BPJS gitu, KAI gitu, bisa. Oke. Atau ya asuransi lain yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Oke, jadi untuk info lebih lanjut silahkan hubungi IG-nya RSUD Kota Madiun, nanti akan ada kakak admin yang siap membantu gitu ya. Nah, terakhir, Dok, apa nih pesan untuk mereka yang mungkin saat ini sedang berjuang dengan mentalnya? Baik, sekali lagi buat teman-teman gitu ya, teman-teman yang sedang struggle berjuang dengan kondisi mental yang mungkin pasti terasa tidak nyaman buat teman-teman gitu ya. Tetap semangat gitu ya, tetap semangat. Kalau misal sabar, saya pikir sabarnya sudah kelewat gitu ya, tapi tetap semangat gitu ya. Anda tidak sendirian, Anda bisa mendapatkan bantuan gitu ya, Anda bisa mendapatkan bantuan agar Anda bisa lebih baik lagi di kemudian hari gitu ya. Semangat itu tidak hanya sekedar semangat untuk berobat, tetapi semangat juga untuk berlatih cara menghadapi masalah. Kelola tadi ya. Iya, cara mengelola masalah, cara mengelola stres yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena poin utamanya adalah cara mengelola yang mungkin kurang tepat sehingga muncul gejala itu. Dan maka mari melatih diri untuk mengelola cara yang lebih baik, lebih pas agar menjadi lebih baik. Dan kembali lagi buat selain yang mengalami perasaan itu, mengalami kondisi seperti itu, bahwa kesehatan mental, kesehatan jiwa itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena dua-duanya saling mempengaruhi. Itu. Oke. Dan juga patahkan stigma yang tadi ya, Dok ya. Ya itu sekali lagi kalau stigma adalah tantangan kita semuanya ya, tantangan kita semua. Tentu kita tidak ingin keluarga kita, saudara kita ataupun ya yang punya hubungan dengan kita itu merasakan kondisi seperti itu. Jadi bayangkan saja seandainya keluarga kita, saudara kita, atau kenalan kita, relasi kita yang kemudian distigma, rasanya kan juga tidak enak ya. Jadi bukan kemudian ketika ada orang dengan individu dengan masalah kejiwaan atau gangguan kejiwaan itu dicap gitu ya, tetapi perlu dirangkul supaya dia bisa kembali lagi hidup dengan lebih baik. Butuh support tentunya gitu. Betul. Ya. Baik, terima kasih dokter, sangat luar biasa sekali materi kita hari ini. Karena ternyata luka di pikiran itu sama nyatanya dengan luka yang ada di fisik gitu ya. Dok. Dan mencari bantuan bukan tanda kamu lemah,
tapi tanda kamu berani untuk pulih. Dan kamu tidak harus menghadapinya sendirian. Dan apabila memang butuh bantuan, silahkan konsultasi ke Dr. Saiful di RSUD Kota Madiun. Bukanya setiap hari. Jam kerja ya dok Jam ya? kerja. Senin sampai Jumat ya dok? Betul. Oke, dan terima kasih sekali lagi Dr. Saiful atas waktu dan juga ilmunya yang sangat luar biasa sekali hari ini. Dan stay healthy, terapkan perilaku bersih dan sehat setiap hari. Dan jangan lupa terus saksikan Info Sehat hanya di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di Info Sehat selanjutnya. Bye-bye.